Setelah jatuhnya dinasti Abbasiyah akibat serangan Mongol dan hancurnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi, masa keemasan Islam perlahan memudar. Pusat peradaban Islam kemudian bergeser ke tiga kekuatan besar, yaitu Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Meskipun ketiganya masih berpengaruh, luas dan berjaya dalam bidang politik serta militer, kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi tidak sepesat masa sebelumnya. Fokus umat Islam kala itu lebih banyak tertuju pada ekspansi kekuasaan daripada pengembangan intelektual dan ekonomi. Sementara itu, bangsa Eropa bangkit melalui reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka memperkuat sistem dan ideologi, sedangkan dunia Islam kehilangan arah dan kekuatan pemikiran. Akibatnya, peradaban Barat mulai mendominasi dunia, tidak hanya secara politik, tetapi juga melalui budaya dan ideologi. Kondisi inilah yang memunculkan berbagai gerakan kebangkitan Islam di berbagai wilayah untuk mengembalikan kajian umat. Perubahan besar terjadi setelah runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani pada akhir Perang Dunia I. Bentuk pemerintahan Islam yang semula berupa kesultanan berubah menjadi negara-negara republik yang merdeka, seperti Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Namun, perubahan ini juga menimbulkan kekosongan kepemimpinan umat Islam secara global. Akibatnya, muncul berbagai gerakan dan organisasi Islam yang berupaya membangun kembali kekuatan politik dan ekonomi Islam di era modern. Memasuki abad ke-19 hingga abad ke-21, dunia Islam memasuki masa modernisasi. Pada masa, ekonomi konvensional berkembang pesat melalui pemikiran tokoh seperti Adam Smith. Namun, bersamaan dengan itu, para cendekiawan Muslim mulai menghidupkan kembali nilai-nilai ekonomi Islam. Puncak kebangkitan ekonomi Islam terjadi pada tahun 1970 melalui Konferensi Ekonomi Islam Internasional. Dari sinilah bank-bank dan lembaga keuangan syariah mulai bermunculan dan berkembang di berbagai negara. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam modern memiliki 4 prinsip utama. Pertama, rasional ekonomi Islam, yaitu pemanfaatan sumber daya secara bijak sesuai karunia Allah. Kedua, pertimbangan etika, berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung netral terhadap nilai moral. Ketiga, peran negara, sebagaimana dijelaskan Al-Mawardi, bahwa pemerintahan yang adil dibutuhkan untuk mencegah kezaliman. Keempat, pengelolaan keuangan publik seperti zakat dan pengeluaran. Negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, muncul 3 mazhab besar dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pertama, mazhab Iqtisaduna yang dipelopori oleh Muhammad Baqir Ashhadar, penulis buku Mazhab ini menegaskan bahwa masalah ekonomi bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan oleh keinginan manusia yang tidak terbatas. Kedua, mazhab mainstream yang dikembangkan oleh Umar Chapra, seorang ekonom Islam yang telah menulis 11 buku, lebih dari 60 karya ilmiah, dan 9 resensi. Mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Ketiga, mazhab alternatif yang dipelopori oleh Timur Quran, ketua jurusan ekonomi di University of Southern California. Ia mengkritik 2 mazhab sebelumnya dan menekankan pentingnya pendekatan ilmiah agar tetap relevan terhadap tantangan zaman. Kesimpulannya, pemikiran ekonomi Islam kontemporer lahir sebagai upaya untuk mengembalikan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi modern. Meski dunia masih didominasi oleh sistem barat, ekonomi Islam terus berkembang dan menjadi alternatif yang berlandaskan etika dan keadilan sosial demi kesejahteraan umat manusia. Allahu